Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah dan terutama ibu-ibu guru, bapak ibu guru yang di bawah naungan Muslimat NU ya, karena ini kita dalam kegiatan Talkshow Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini seperti biasanya kami dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU ini sekaligus dalam rangka menyambut harlah Muslimat NU ke-79 yang dengan tema mengikuti dari PP Pusat merawat tradisi, menguatkan kemandirian dan meneduhkan peradaban. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita menyelenggarakan acara yang istimewa untuk menghadirkan narasumber yang cantik untuk bisa berbagi ilmu kepada pemirsa semuanya. Pada hari ini kita mengambil tema mengenali gangguan cemas pada anak. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita. Beliau adalah Dr. Ines Herlan Theodora SPKJ yang beliau berdinas di Rumah Sakit Umum Kartini Jepara, dan beliau beralamat di Jalan Pemuda nomor 49A Jepara. Dan karena beliau cukup akrab dengan kita dan ringan tangan, sudah berbagi kontak seandainya nanti ada sesuatu yang butuh dikonsultasikan ya dok, itu ada di 0812 9292 dan 9870. Nah terkait dengan kegiatan hari ini, monggo atas waktunya, kira-kira apa sih gangguan cemas itu biar pemirsa tahu semuanya. Ya, terima kasih Bunda Ida. Jadi hari ini kan kita mau bicara tentang bagaimana caranya kita mengenali gangguan cemas pada anak gitu ya. Mungkin kita mulai dengan gangguan cemas itu apa sih sebenarnya? Gangguan cemas itu gangguan psikologis yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak yang menimbulkan berbagai macam gejala. Gejalanya berupa kecemasan gitu ya, kekhawatiran yang sangat gitu. Terus dia juga disertai rasa takut mati gitu. Terus ada gejala-gejala fisik yang menyamarkan. Jadi banyak sekali orang tua yang fokusnya jadi ke gangguan fisiknya karena yang lebih menonjol gangguan fisiknya. Mungkin kalau mau berangkat sekolah dia perutnya sakit, mengeluh sakit kepala, mungkin juga sering pingsan di sekolahan gitu, atau ada gejala-gejala lain yang pada anak yang perlu kita lihat lebih teliti lagi gitu ya. Kenapa pada anak ini perlu kita kenali gangguan cemas? Karena anak itu berbeda dengan orang dewasa yang mampu mengekspresikan secara verbal, mendeskripsikan apa yang dia rasakan. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau nggak ditanya, dia mungkin juga sulit untuk menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Kalau biasanya saya di klinik, kalau pasien dewasa tuh dia bisa runtun cerita, dok saya ke IGD, rasanya jantung saya berdebar-debar kayak kena serangan jantung. Tapi berkali-kali dokter bilang jantung saya sehat. Terus saya muter ke dokter, ke praktek dokter umum, dokter spesialis, juga dikatakan baik-baik aja. Kemudian saya disarankan ke klinik psikiatri gitu. Tapi kalau pada anak tuh dia sulit mengungkapkan hal itu pada orang tua atau guru. Jadi kita yang harus lebih detail mengenalinya. Kira-kira begitu, Bun. Gitu. Terus kira-kira bagaimana sih tanda-tandanya? Untuk apakah tanda-tanda gangguan cemas antara anak-anak dan dewasa kira-kira sama atau enggak? Sebenarnya secara garis besar itu sama, Bun. Cuman karena keterbatasan ekspresi verbalnya jadi sulit untuk dikenali. Jadi biasanya kalau saya selalu mengatakan pada orang tua atau guru, kalau di rumah atau di sekolahan, anak-anak sering sekali mengeluhkan keluhan fisik yang sama atau berbeda-beda, tapi itu frekuensinya berulang. Kita harus cari tahu apakah ini benar murni karena gangguan fisik atau sebenarnya ini karena gangguan cemas gitu. Cemas itu sebenarnya hal yang lumrah ya Bun. Ada yang normal,
ada juga yang kita bilang oh ini sudah gangguan atau ini kecemasan normal. Jadi mungkin kita harus tahu dulu sampai batasan mana cemas itu dianggap normal. Kalau secara ilmu psikiatri itu selama gejala itu tidak menimbulkan distres itu penderitaan ya, maksudnya anaknya jadi nggak ceria lagi gitu ya, terus mungkin mengurung diri gitu. Dan satu lagi mungkin menyebabkan hendaya itu fungsinya berkurang. Anak-anak kan kalau usianya sekolah, fungsinya harusnya dia bersekolah, kemudian prestasi akademik ataupun kompetensinya semua kemampuannya itu bisa muncul dalam kehidupannya sehari-hari ya. Entah itu di rumah dia aktif main sama temennya, kalau di sekolahan mungkin dia banyak ikut kegiatan sekolah. Nah, tapi kalau misalnya kecemasannya ini sudah menyebabkan penurunan mungkin prestasi akademik atau udah nggak mau lagi main keluar rumah, nah ini kita sudah harus bilang oh ini cemasnya sudah dalam batas yang harus kita sebut gangguan cemas, bukan lagi cemas yang biasa gitu. Kalau misalnya mau ujian terus, aduh mah aku ini mau ujian kok nggak ini ya, mungkin itu cuma hanya butuh support aja ya bahwa ayo kamu bisa, kamu belajar. Tapi kalau sampai dia kehilangan konsentrasi, benar-benar tidak bisa mempersiapkan ujiannya, mungkin belajar juga ada kesulitan, nah kita bilang wah ini udah gangguan cemas nih tarafnya. Terus memang pada anak itu kita yang dewasa yang harus lebih mendekati. Kenapa ya kira-kira kok kamu setiap mau berangkat sekolah kok ngeluh sakit perut gitu? Apa ada sesuatu di sekolahan yang membuat kamu jadi menghindari? Karena pada cemas itu biasanya ada peristiwa yang menyebabkan dia cemas, kemudian karena ada pengalaman cemas, jadi dia menghindari peristiwa ulang itu. Misalnya saya punya pengalaman di klinik itu, anak usia 9 tahun, dia takut sama guru matematikanya. Jadi setiap pelajaran hari pelajaran matematika itu, ada aja keluhannya terus gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak membangun komunikasi sama anak, mungkin nggak akan bisa tergali bahwa ini gangguan cemas, atau mungkin dianggap oh ini pancaroba jadi atau salah makan jadi sering sakit perut karena gejala fisiknya bisa sangat beragam, mulai dari dada berdebar-debar, mungkin mual muntah, atau mungkin dia juga bisa konstipasi itu susah buang air besar, atau mungkin diare, bisa juga kayak sering pingsan. Jadi beragam sekali yang muncul. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah ketika anak ada perubahan, terutama di fisiknya, mungkin kita harus gali, adakah kemungkinan ini gangguan cemas pada anak? Ya. Terus itu berarti memang kondisi seperti itu guru juga harus jeli ya. Apalagi lembaga yang di bawah naungan Yayasan Muslimat NU itu TK, RA dan TPG gitu. Itu kan usia anak-anak rentang antara 3 sampai 6 tahun gitu. Kalau tadi mungkin 9 tahun berarti usia di SD ya, takut gurunya. Nah, ini kira-kira mengganggu nggak untuk pertumbuhannya? Nah, untuk dokter maksudnya karena kan ini harus diketahui oleh guru-guru, terutama anak-anak usia yang dari 3 sampai 6 tahun begitu. Iya, pasti kalau misalnya gangguan cemas ini nggak bisa kita kenali, kemudian tidak bisa kita tata laksana dengan adekuat, pasti membuat anak ini perkembangan jiwanya akan terhambat. Karena pada taraf yang berat, dia mungkin bisa saja jadi mengisolasi diri. Karena ada juga tuh yang gangguan cemasnya tipe gangguan cemas perpisahan. Jadi nggak mau pisah sama orang tuanya atau pengasuhnya, nempel terus. Jadi ketika diantar ke sekolah, dia mungkin bisa menangis luar biasa sampai orang tua juga nggak tega untuk meninggalkan, atau guru juga nggak tega juga untuk melepaskan dia dengan orang tuanya. Ada juga ini kasus yang seperti itu. Di awal-awal mungkin dia akan ditemani orang tuanya di dalam kelas, tapi kita tahu bahwa anak-anak itu biasanya suka keseragaman ya. Ketika
temennya berbeda, itu juga nanti akan timbul masalah baru lagi gitu betul. ya. Mungkin kalau sekarang itu ada perundungan lah, lo masih ditemenin mamah gitu ya. Karena guru maupun teman-temannya mungkin juga belum begitu paham tentang, oh temanku ini butuh support, butuh dukungan bahwa dia nggak sama dengan saya, dia mengalami gangguan cemas. Jadi gangguan cemas itu bukan kemanjaan gitu ya, bukan ya, tapi memang sesuatu yang terjadi karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak gitu. Dan tidak melulu harus dengan obat ya. Menyeimbangkan neurotransmitter di otak itu bisa dengan cara yang alami, Bun. Bisa Contohnya dengan bisa didetailkan dengan pemirsa. Ya, kalau anak-anak zaman dulu kita itu kegiatan exercise-nya, fisiknya luar biasa ya. Walaupun kita nggak merasa itu olahraga, tapi kita loncat tali gitu ya. Terus juga mungkin kita main kejar-kejaran, main petak umpet. Terus ada lagi yang lempar batu itu ya. Kita itu, nah sebenarnya gerakan berulang itu kan olahraga. Nah, secara penelitian olahraga itu atau exercise itu ternyata menyeimbangkan neurotransmitter di otak. Lah, tapi gejalanya gimana nih? Biasanya anak-anak kalau gangguan cemasnya udah berat banget kan, Dok. Dia nggak mau ngapa-ngapain, maunya nempel aja sama orang tuanya. Bisa pakai exercise-nya mungkin exercise yang ringan-ringan. Mainnya sama orang tua dulu. Gitu ya. Orang tua juga bisa mencoba misalnya bikin kegiatan kayak membaca buku bareng gitu ya. Nanti bisa pakai tebak-tebakan. Jadi misalnya cerita tentang dongeng apa, nanti mencoba menceritakan kembali, coba tanya sama dia. Itu juga kita bilangnya terapi bermain, tapi bermainnya sama orang tua. Nanti begitu kecemasannya agak turun, mungkin kita mulai melepas dia untuk bisa gabung dengan teman-teman seumurannya gitu. Tapi kira-kira deteksi awalnya istilahnya berarti kan guru juga harus memahami ya kalau anak ini kondisi kecemasannya berbeda dengan teman yang lain. Bisa jadi teman yang satu tidak cemas dengan kondisi yang sama, yang satu cemas begitu. Nah, itu kira-kira tips apa biar guru tidak salah tindakan istilahnya gitu. Tidak serta-merta kemudian langsung ini ke dokter misalnya kan gitu. Mungkin kalau di kelas kan karena keberagaman itu, tapi biasanya anak gangguan cemas tuh guru bisa lihat kok yang ini agak beda ya sama temennya. Misalnya ketika guru menjelaskan sesuatu, dia kok penangkapannya beda ya, karena pada anak-anak gangguan cemas tuh juga ada gangguan konsentrasi dan daya ingat. Jadi mungkin kok kalau dijelaskan butuh berulang-ulang. Jangan-jangan ini bukan masalah dia ada masalah ini ya kognitifnya karena IQ-nya rendah gitu, bukan, tapi mungkin karena kecemasannya. Itu bisa jadi. Terus mungkin anak-anak yang sering izin. Kita juga mesti kok sering banget ya izin dari sekolah, ada apa? Kita mungkin bisa membangun komunikasi dengan orang tua gitu, bagaimana kondisinya di rumah. Ada nggak keluhan fisik berulang yang berubah-ubah gitu ya. Mungkin hari ini sakit kepala, besok ngeluhnya perutnya sakit. Nah, itu kita juga bisa. Atau pada anak yang penurunan prestasi akademik. Tadinya oke, kemudian ini enggak. Kita juga bisa lihat ada prestasinya menurun karena apa gitu. Walaupun mungkin banyak hal lain ya, tapi kan kita mau menyingkirkan kemungkinan dia kena gangguan cemas bisa dari hal-hal itu. Gitu. Itu ya Pak Pemirsa, jadi perlu kita waspadai bahwa ternyata kondisi anak berbeda-beda dan ternyata ada gangguan cemas itu yang nanti bisa berefek ke fisiknya juga begitu. Nah, kira-kira untuk menguatkan itu supaya anak itu bisa nyaman, kemudian tidak serta-merta sedikit-sedikit cemas misalnya gitu. Ada trik apa yang bisa disampaikan? Oke, kalau misalnya kita sudah menemukan kayaknya salah satu murid saya ada gangguan cemasnya. Mungkin yang pertama mendekati secara personal dulu, kasih dukungan ke dia bahwa
Bu Guru tuh nggak ada maksud untuk membuat kamu tambah khawatir. Betul. Gitu ya, beritahu dia bahwa kalau kamu mau bercerita sama ibu bisa mendengarkan. Jadi kita bisa menyampaikan rasa pedulinya kita pada anak gitu ya, sehingga dia bisa lebih terbuka. Nah, kemudian dari itu kita bisa memulai, ini kayaknya cara pendekatannya adalah apa gitu, karena tiap anak kan berbeda. Kemudian dicari juga, setiap anak punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Mungkin ada anak yang kurang oke di berhitung, tapi dia mungkin pintar di bahasa gitu ya. Jadi atau mungkin pintar di olahraga atau hal yang lain, lebih ke seni atau apa. Nah, anak-anak yang punya gangguan cemas ini seringkali dia kepercayaan dirinya turun. Jadi kita bisa meyakinkan dia untuk fokus pada hal yang dia sukai. Nah, itu juga nanti bisa menurunkan kecemasannya, karena anak yang percaya diri biasanya bisa meregulasi atau mengontrol emosinya. Yang ketiga, mungkin juga perlu berkomunikasi dengan orang tua untuk melihat sebenarnya sumber kecemasannya di mana. Mungkin kita fokus, jangan-jangan sumber kecemasannya di sekolah, tapi ternyata mungkin ada di lingkungan rumah. Kalau misalnya kita fokus di sekolah aja, ternyata nggak ada yang di sekolah, kan kita juga butuh ini cross-check lingkungan keluarga. Terus butuh komunikasi itu juga untuk mencari tahu apakah orang tua memahami bahwa anaknya punya gangguan cemas. Ini juga penting. Kalau memang sumbernya dari di rumah, mungkin orang tua dan guru bisa berkolaborasi untuk memanajemen sumber kecemasannya gitu ya. Terus yang ketiga, kalau sudah berdaya upaya guru dan orang tua tapi kecemasan pada anak tidak menurun juga, dia juga mungkin belum mampu juga untuk mengendalikannya, mungkin harus cari bantuan profesional untuk pendampingan, cara biar dibuatkan tata laksana apa yang bisa dilakukan. Gangguan cemas pada anak itu biasanya tidak perlu terapi obat, nah gitu. Cuman konsultasi ke ahli itu untuk bisa membuatkan jadwal tata laksana yang tepat di rumah dan di sekolah, biar orang tua punya persepsi yang sama tentang anak. Karena kadang-kadang orang tua tuh fokusnya ke fisiknya, padahal dia yang menjadi masalah itu sebenarnya masalah psikologisnya gitu. Kira-kira begitu. Begitulah pemirsa yang budiman dan dirahmati Allah. Karena ini di penghujung akhir mungkin bisa diberikan statement akhir untuk kepada pemirsa. Jadi gangguan cemas pada anak itu biasanya munculnya yang utama adalah keluhan-keluhan fisik yang beragam dan terjadi berulang. Dan gangguan cemas ini bisa diobati atau ditata laksana, dan tidak melulu harus dengan obat. Dengan adanya kesadaran dari orang tua dan guru, kita bisa mampu memanajemen kecemasan pada anak sehingga anak bisa tumbuh berkembang dengan sehat. Sudah. Terima kasih pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di Talkshow Ramadan ini pada tema mengenali gangguan cemas pada anak yang sudah disampaikan oleh Dr. Ines, semoga bisa memberikan pencerahan, kemanfaatan khususnya untuk ibu-ibu guru dan umumnya untuk semua masyarakat di lingkungan Kabupaten Jepara, sehingga kita semua bisa mengenali anak-anak kita, bisa memahami anak-anak kita tanpa ada kesalahan pemahaman, sehingga harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, kemudian bisa ceria, bisa mandiri, dan tentu berakhlakul karimah, karena anak-anak kita adalah anak-anak di lembaga binaan Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Dan waktu sudah di penghujung akhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.